A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa man yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. Hadirin hadirat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat melanjutkan ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu menerangkan tentang orang-orang yang mukhtalan fakhura, orang yang sombong lagi bangga diri. Kesombongan itu tidak diperbolehkan, bangga diri juga tidak boleh, karena dua hal ini adalah akhlak yang tidak baik. Sombong sifatnya Allah, bangga diri sifatnya Allah, maka tidak boleh ditempati oleh umat manusia. Tetapi ada orang-orang yang menempati tempat itu. Ciri-cirinya seperti apa? Yang lalu sudah disebutkan, yaitu orang yang bakhil dan mengajak orang suruh berbuat bakhil, menyembunyikan kebenaran yang datang dari Allah. Maka poin selanjutnya adalah orang yang sombong dan bangga diri, yaitu alladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas. Mereka membelanjakan harta mereka, berinfak, bersedekah, berbuat kebaikan, tapi niatnya pamer karena orang lain, riya. Orang yang berbuat kebajikan lalu kebajikannya itu dipamerkan kepada orang lain, maka kebajikannya menjadi tidak bernilai di sisi Allah. Orang berbuat baik, kebaikannya tidak karena Allah, maka tidak ada pahala di sisi Allah. Bapak sholatnya ya dipamerin. Sholat yang pamer itu seperti apa? Misalnya dikhusyuin, baca surah. Kalau sholat sendiri biasanya inna a'tayna sama kulhu. Begitu jadi imam bacanya surah yang panjang, sabbihis sama wadduha ya. Padahal di rumah sholat sendiri mah nggak pernah dibaca itu. Nah itu berarti ada unsur riya, pamer. Kotak amal lewat, ya orang lain sedekah ditutupin tuh duitnya supaya nggak kelihatan. Bapak mah dijembreng dulu, dijembreng dikepretin, biar orang pada lihat warnanya merah, baru dicemplungin, plung. Gitu. Nah itu berarti ada unsur riya. Orang santunan yatim, anak-anak yatim disantuni, emang dielus kepalanya, bahkan yang cakepan pakai dicium lagi, ya, umpama gitu, ya. Yang masih kecil-kecil disantunin, yang rada gedean dikit disatronin. Nah, lalu niatannya tidak karena Allah, tapi pamer supaya dianggap orang sosial, orang dermawan. Maka dia tidak mendapati keuntungan pahala di sisi Allah. Alladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, orang yang membelanjakan harta mereka dengan jalan pamer, fa innahu dzakaral mumsikina al-madmumina wa fa innahu dzukira al-mumsikina al-madmumina.
mereka itu disebutnya adalah orang pelit, ya, dan orang yang tercela. Wahum al-bukhala'u, mereka itu hakikatnya bakhil. Summa dzukira al-badilin al-mura'ina, kemudian disebutkan, ya, yaitu orang-orang yang memberi tapi riya, yaitu alladzina yaqsuduna bi'i'ta'ihim as-sum'ata, orang-orang yang menginginkan memberinya itu ada sum'ah, ada pamer. Wa ayyamdahu bil karami, supaya mereka dipuji sebagai orang yang mulia. Wala yuriduna bidzalika wajhallahi, dan mereka tidak ada berharap, ya, tidak ada mengharap karena Allah. Orang-orang yang seperti ini masuk pada kategori mukhtalan fakhuran, ya, orang yang sombong, orang yang bangga diri, menyombongkan hartanya dengan banyak-banyak sedekah, bangga diri karena sedekahnya dilihat oleh orang lain. Orang-orang yang seperti ini besok di akhirat nggak ada pahala. Bahkan di akhirat nanti, sekalipun sedekah dia sudah banyak, tapi di akhirat dia akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Diterangkan dalam hadis, as-salasatu alladzina hum awwalu man tusjiru bihimun nar. Ada 3 golongan yang mereka itu besok mula-mula bakal dilemparkan masuk ke dalam neraka. Siapa 3 golongan ini? Dijelaskan yang pertama al-alimu, orang yang berilmu. Wal ghazi, yang kedua orang yang berangkat perang. Wal munfiqu, dan yang ketiga orang yang menafkahkan harta, tapi al mura'una bi a'marihim, orang-orang yang riya atas amal perbuatan mereka. Masya Allah, orang berilmu nanti mula-mula masuk ke dalam neraka. Kalau begitu enakan jadi orang bodoh, ya, biar nggak masuk neraka. Ya, ini ada maksud. Orang berilmu yang seperti apa yang mula-mula bakal masuk neraka? Yaitu orang yang berilmu, yang ilmunya dijual untuk keuntungan dunia, ya. Niat ngaji, niat sekolah, niat belajar, biar punya titel, punya jabatan, punya ilmu. Nah, begitu sudah ada ilmu, punya titel, punya jabatan, akhirnya dia dipakai oleh pejabat negara, ya, menjadi dewan penasehat negara. Tapi nggak pernah nasehatin tentang kebaikan, kecuali dia hanya berkeinginan memperoleh gaji dari negara, ya. Berapa gajinya? 1 bulan 300 juta. Dewan Pertimbangan Presiden, One Team Press, itu gajinya sebulan 300 juta. Duitnya sopo? Ini umpama, ya. Presidennya melakukan kesalahan, menteri-menterinya melakukan korupsi, kok diam saja, tidak diberikan nasihat, tidak diberikan pertimbangan, berarti ilmunya hanya untuk mencari keuntungan dunia. Itu harus hati-hati, harus hati-hati. Sekelas Al-Imam, ya, salah satu dari madhab 4, ya, Imam Malik bin Anas. Beliau orang alim, bermukim di kota Madinah pada zamannya. Rajanya, khalifahnya Harun ar-Rasyid. Lalu Khalifah Harun ar-Rasyid menulis surat kepada orang alim namanya Imam Malik bin Anas.
wahai Imam Malik, saya berharap Anda bersedia ya, untuk mengajarkan ilmu kepada keluarga saya. Surat itu diterima, dibuatkan balasan. Ya, tulisan balasannya apa? Al ilmu ya'ti wala yu'ta. Jawabnya begitu. Ya. Ilmu itu didatangin, bukan mendatangi. Ya. Artinya menolak, mengajarkan kepada raja dan anak-anaknya. Bukan air yang maranin gayung, tapi gayung yang maranin air. Bahasa kita begitu. Air yang diciduk sama gayung, bukan airnya maranin gayung. Nah, Khalifah Harun ar-Rasyid paham. Oh, berarti ini ulama nggak mau ya ngajar ilmu di istana kerajaan. Ya sudah, kalau begitu kita yang datang. Akhirnya mula-mula Harun ar-Rasyid mengirimkan putranya supaya ngaji. Begitu ngaji, baru belajar surat Al-Fatihah, bacaan Al-Fatihahnya sudah benar ya. Kemudian pulang dites oleh bapaknya Raja Harun ar-Rasyid, Fatihahnya sudah bagus. Ini Imam Malik dikirimin kuda yang paling bagus, hadiah ya, sebagai hadiah karena telah mengajarkan putranya baca Fatihah, baca Quran dengan baik. Nggak tahu bapak nitipin anak murid di sini udah pada bisa baca Quran, ngasih hadiahnya apaan? Ya, sepeda motor kayak yang jelekan dikit nggak apa-apa buat ustadz-ustadznya ya. Nah, ini kuda yang terbagus. Kudanya Pak Prabowo yang paling mahal berapa miliar? Ya, 3 miliar. Imam Malik nggak seneng-seneng amat ya. Malah kuda itu dijadikan kendaraan santri-santrinya kalau buat belanja, buat apa gitu. Padahal kuda yang paling mahal. Sudah. Sekali waktu Khalifah Harun ar-Rasyid datang mau ikut ngaji. Namanya raja ya, ngaji bagaimana Pak kira-kira? Kalau misalnya presiden datang ke sini ngaji, duduknya ngampar kayak begini apa kasih kursi sendiri? Kasih kursi sendiri lah ya. Iya. Gelarkan karpet merah ya. Iya. Bagus sih karpet merah, bukan bendera kuning ya. Karpet merah. Duduknya di kursi, diambilkan kursi dari kerajaan. Kanan kirinya pengawalnya. Apa kata Imam Malik? Ilmu itu nggak ngalir ke atas, ngalirnya ke bawah. Iya, kayak air. Ya. Ilmu nggak bisa ngalir ke atas. Ilmu itu kayak air, ngalirnya ke bawah. Paham itu Khalifah? Turun dari kursinya, ambil sono, keluarin kursinya, duduk ngampar kayak teman-temannya yang lain. Masya Allah. Sudah begitu Khalifah Harun ar-Rasyid minta nanti sampaikan ilmu ya, tentang hadis yang saya bisa menukil bahwa hadis ini saya dapati dari engkau, sehingga saya bisa menyampaikan kepada orang lain. Haddasana Malik bin Anas misalnya begitu. Apa jawab Imam Anas bin Malik? Ilmu nggak pakai pesenan ya. Ngaji aja ya. Kalau ngaji terus ntar ketemu, tapi kalau ilmu pesenan itu nggak jadi. Akhirnya yang suruh baca kitab santrinya ya. Imam Malik cuman jelasin doang, nerangin doang. Nah, ini tentang ilmu ya. Nah, kalau orang-orang zaman sekarang kira-kira ya sudah punya ilmu terus dikasih jabatan bagaimana kira-kira? Berebut ya, berebut. Bahkan ada yang berani keluar duit supaya menduduki satu jabatan ya. Sekalipun itu jabatannya jabatan organisasi agama yang bergengsi ya.
itu jadi rebutan Pak. Jadi ketua majelis apa, jadi ketua organisasi apa, itu rebutan pakai duit. Ya, karena ya di situ nanti bisa jadi batu loncatan. Ya, mungkin bisa jadi menteri, bisa jadi apa, bisa jadi apa. Nah itu berarti mencari ilmu hanya untuk kekayaan dunia. Orang alim yang seperti ini besok di akhirat, ya kata dalam hadis ini, yang mula-mula bakal masuk ke dalam neraka lebih dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka alhamdulillah saya dari dulu mah mikirnya udah ngaji aja ngaji dah ya. Ada yang nawarin ono ini udah biarin dah ngaji aja. Ya, kalau masih ada yang mau dengerin mah ngaji aja dah. Ya, biar selamat, biar aman ya. Yang kedua, yang bakal masuk neraka duluan al-ghazi. Ya, yaitu orang yang berangkat perang. Ya. Ketika sudah sampai di negeri akhirat, ditanya, fulan, kamu perang untuk siapa? Untukmu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong. Kamu perang sampai kamu mati dalam peperangan, sebetulnya bukan untukku, tapi untuk mencari kedudukan. Kemudian berharap kalaupun mati, ya, kamu punya nama yang harum dan ditidurkan di taman makam pahlawan. Jadi tidak ada niat karena aku. Maka sekalipun dia perang sampai mati, besok di akhirat bakal duluan masuk neraka. Yang ketiga, orang yang banyak sedekah tapi sedekahnya riya karena tidak karena Allah. Qaulu sahibul mali, ya. Orang yang hartanya banyak kemudian dia bersedekah, ya. Dia mengatakan ma taraktu min syai'in tuhibbu an yunfiqa fihi illa anfaqtu fi sabilika. Aku tidak tinggalkan dari apa yang aku nafkahkan, aku infakkan, ya, harta di sisi Allah, harta yang diberikan oleh Allah, kecuali aku sedekah itu ada dalam jalanmu ya Allah. Fayaqulullahu, Allah berfirman, kadzabta, kamu telah berdusta. Innama aratta ayyuqala jawadun faqad qila. Sesungguhnya apa yang kamu kerjakan supaya kamu itu dianggap orang yang jawad, ya, dermawan, ya, supaya dianggap orang yang dermawan, ringan tangan dan sebagainya. Kalau nanti mau nyalon apa supaya kepilih, ya. Kalau orang sering sedekah, sering berbuat baik, begitu nyalon RT kepilih, nyalon RW kepilih, ya. Nyalon lurah kepilih. Berarti niatannya adalah untuk jabatan, niatnya untuk riya dunia. Ai faqad akhadta jazauka fid dunya. Sungguh kamu telah ambil pahalamu di dunia, yaitu yang menduduki jabatan lah, atau mendapatkan sanjungan sebagai orang dermawan dan sebagainya. Wa fil hadisi anna Rasulullah SAW qala li Adi bin Hatim, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Adi bin Hatim, inna abaka arada amran fabalaghahu. Wahai Adi bin Hatim, sesungguhnya bapakmu mengharapkan sesuatu dan dia telah dapati. Jadi bapaknya sering berbagi kepada orang lain supaya apa? Dapat sanjungan, ya, acungan jempol oleh orang-orang sekitarnya. Akhirnya betul, bapaknya dianggap sebagai orang yang dermawan. Maka kata Rasulullah, bapakmu telah mengambil pahala di dunia, besok di akhirat nggak ada lagi pahala. Masya Allah. Makanya santunan yatim, santunan ya santunan aja. Yang bagus malah diantar-antarin ke rumah-rumah anak yatim. Nggak usah pakai dibikin panggung buat acara, ya, rame-rame di syuting, ya.
didokumentasikan, ya. Lalu yang pada nyantunin foto di kanan kirinya yatim, nggak usah begitu, ya. Kalau pingin supaya tidak muncul unsur riya. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an Abdullah bin Jud'an, ditanya tentang Abdullah bin Jud'an, hal yanfa'uhu infaquhu wa i'taquhu, apakah bermanfaat itu sedekahnya Abdullah bin Jud'an dan membebaskannya dia, ya, membebaskannya dia atas orang budak, dimerdekakan, ya. Rasulullah ditanya oleh Abdullah bin Jud'an, faqala la, lalu Rasulullah menjawab, tidak, innahu lam yaqul yauman minad dahri rabbighfirli khati'ati yaumaddin, karena orang itu sesungguhnya tidak pernah mengatakan, ya, pada suatu hari sepanjang perjalanan hidupnya tidak pernah mengucap kalimat rabbighfirli khati'ati yaumaddin, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahanku besok pada hari pembalasan. Artinya orang berbuat baik tapi tidak ada niatan karena Allah. Karena itu digarisbawahi oleh Allah, wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Dia tidak ada iman kepada Allah, tidak ada iman kepada hari akhirat. Nggak ada sedikit pun. Mana buktinya? Sholatnya nggak ada kerjaan, ya. Sholatnya nggak pernah dikerjakan, ya. Terus ibadah-ibadah yang lain tidak kebawa sama teman-teman yang lain, kecuali momen-momen tertentu yang itu akan dikenal, akan dilihat, dikenang oleh orang-orang sekitarnya, ya. Santunan dia ikut, ya. Apa itu, ya pokoknya modelnya paling heboh lah, ya, paling heboh gitu, ya. Tapi kerjaan hari-harinya sholat nggak pernah, ya. Ibadah yang lain nggak kelihatan, ya. Nanti ada momen-momen apa dia muncul lagi, gitu. Nah, orang yang seperti itu kata Allah, la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Nggak ada dia imannya kepada Allah, nggak ada imannya sama hari akhirat. Kenapa? Karena iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat dibuktikan dengan ibadah mahdhah, ya, ibadah yang langsung kepada Allah. Sementara sosial ini, santunan ini termasuk ibadah sosial. Harusnya ibadahnya kepada Allah bagus, ibadah sosialnya bagus. Kita begitu. Apalagi hidup di zaman sekarang, ya. Kita hidup di zaman sekarang ini kan, kalau ingin selamat itu kita kudu punya 4 hal. Hal pertama, berkontribusilah dalam kebaikan, jangan berkontribusi dalam keburukan, karena kebaikanmu akan dikenang oleh orang sesudahmu, maka keburukanmu pun akan diingat oleh orang-orang sesudahmu. Kita hidup harus berkontribusi dalam kebaikan sekecil apapun, ya. Di masjid, musola ada kontribusi positif, ya. Di lingkungan masyarakat ada kontribusi positif, ya. Dalam kehidupan di mana saja ada kontribusi positif yang kita kerjakan, ya. Ya. Kalau rezeki kita lagi bagus, kontribusinya yang bagus. Kalau rezeki kita lagi kecil, tetap berkontribusi, sekalipun mungkin bentuknya tidak rezeki, tapi bagaimana pemikiran, ya. Sumbang saran, bukan saran yang sumbang, tapi sumbang saran. Itu harus masuk. Tuh poin pertama, ya. Sebab kontribusi positif ini adalah daya positif supaya kita selamat, ya. Yang kedua, ya,
mampu menahan amarah, mampu menahan emosi. Ya. Jangan gampang ngambekan. Tuh. Jadi orang jangan gampang ngambek, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, hal yang nggak jelas ngambek, marah, ogah lagi ke musola. Ya. Padahal itu baru omongan orang, ya, kejelasannya nggak ada. Nah itu nanti dia akan dikucilkan oleh orang. Ya. Kita hidup jangan gampang ngambek. Kalau jelas ada orang salah sama kita, maafin. Ada orang ngoreksi kita, alhamdulillah, dia berarti punya perhatian kepada kita. Ya, tuh. Jadi yang kedua, jangan gampang marah. Ya. Poin yang ketiga, kalau kita ingin hidup ini menjadi baik dalam masyarakat, jadilah kita pemaaf. Ya, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa kita kudu punya prinsip mampu memaafkan kesalahan orang lain? Karena kita juga pasti punya kesalahan. Baik sengaja ataupun tidak sengaja, pasti kita pernah punya kesalahan. Kalau kesalahan kita kepada Allah, ya minta maafnya kepada Allah. Kalau kesalahan kita kepada sesamanya, itu minta maaf kepada sesamanya. Kalau orang melakukan kesalahan kepada kita, maka tampillah kita menjadi orang yang mampu memaklumi kekurangan orang lain. Kenapa sih dia begitu sikapnya, anu. Maklumin aja dah, emang dia modelannya begitu, udah selesai. Ya. Nah itu namanya al-afina anin nas. Ini adalah poin-poin supaya kita bisa berbuat kebaikan terus-menerus. Coba kalau kita gampang ngambek, di saat orang mau ngajak kita, kata teman-teman kita, Pak Man jangan diajak kah? Memang apa? Dia tukang ngambekan. Ya, kalau jajan aja, kalau nggak makan yang enak ngambek dia, ya, misalnya begitu. Nah itu, ya gitu. Yang ketiga, siap memaafkan kekurangan kesalahan orang lain. Kita harus maklum, apalagi kita bertetangga, bermasyarakat, ya. Mungkin dengan tetangga kita ada sikap-sikap yang kurang nyaman, ya maklumin aja dah. Ya, ada tetangga kita non muslim, dia misalnya pelihara guguk, ya maklumin aja dah, gitu ya. Udah mau diapain, memang begitu modelannya. Ya, misalnya karena non muslim, kadang-kadang ada perilaku-perilaku yang di luar Islam, ya maklumin aja dah, gitu. Nah, yang keempat, ya segeralah minta maaf kalau ada kesalahan terhadap orang lain. Bahasa saya, jangan menyembunyikan sesuatu yang berbau. Ya. Jangan menyembunyikan sesuatu yang berbau. Karena sesuatu yang berbau itu kalau disembunyikan, ujung-ujungnya pasti akan ketahuan. Enggak sehari, 2 hari, enggak 2 hari, 3 hari, enggak 3 hari, seminggu, enggak seminggu, sebulan, enggak sebulan, setahun, ya. Ya, maka jangan menyimpan sesuatu yang berbau. Ya, apa saja, ya. Ya. Apa saja yang di situ dalam tanda kutip ada keburukan, berarti kita menyimpan hal yang berbau. Mungkin baunya sekedar serang-serang, mungkin ada yang baunya karena saking busuknya menyengat. Ya. Itu kita jangan suka menyimpan hal-hal, barang-barang yang berbau. Ya. Hal berbau itu artinya menyalahi aturan yang ada. Ya. Umpama kita dikasih amanat apa, lalu khianat terhadap amanat, sehari 2 hari nggak ketahuan, seminggu 2 minggu nggak ketahuan, mungkin sebulan 2 bulan baru ketahuan. Nah, itu 4 poin itu harus ada di diri kita, ya, supaya kita selamat dunia akhirat. Wala yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka tidak ada iman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat.
Wa may yakunish syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Siapa yang menjadikan setan itu sebagai teman, maka adalah teman yang terburuk, yaitu setan. Teman paling buruk itu setan, ya. Ya. Atau manusia yang kelakuannya kayak setan, itu namanya su'ul qarin, ya. Ya, qarinus su', ya, teman-teman yang buruk. Nggak ada yang lebih buruk daripada ya, berteman dengan setan. Karena itu anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqarini yaqtadi. Kalau kita ingin tahu sikap, sifat, perilaku seseorang, maka jangan tanya sama orang itu, tapi lihat temannya. Kalau temannya orang-orang baik, maka pasti dia adalah orang baik. Kalau teman-temannya orang-orang yang tidak baik, boleh jadi dia termasuk orang yang tidak baik. Maka batasi kita berteman dengan orang yang tidak baik. Perbanyak oleh kita berteman dengan orang-orang baik. Shadaqallahul azim. Ini ayat berikutnya belum kita bahas, ya, insyaallah ya, minggu-minggu depan kita lanjutkan pembahasannya. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.